nanti begitu momentumnya ada diumumkan. Nah itu. Ya. Udah fix ya Pak. Pokoknya gini, kalau kita alhamdulillah kita berdiskusi, bertukar pikiran itu jalan terus. Pokoknya itu nanti kalau udah momentumnya ada baru ya. Pada Pilpres 2024 kali ini, mencari calon wakil presiden adalah strategi yang paling penting. Calon wakil presiden adalah poin utama yang bisa mengubah jalannya medan pertarungan. Salah pasang calon wakil presiden, maka kemungkinan kalahnya juga akan besar. Ada yang pernah bilang, Jawa adalah kunci. Ungkapan ini bukan ungkapan rasis. Tapi memang Pulau Jawa memegang peranan utama dalam setiap pemilu karena jumlah penduduknya yang sangat banyak. Menurut data, total jumlah penduduk Pulau Jawa ada sekitar 154 juta jiwa, yang berarti penduduk di Jawa itu menguasai sekitar 56% dari seluruh populasi penduduk di Indonesia. Cukup kuasai Jawa, maka bisa kuasai seluruh Indonesia. Dan dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi sekitar 49 juta jiwa. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Timur dengan jumlah penduduk sekitar 41 juta. Sedangkan yang ketiga, Jawa Tengah dengan jumlah 37 juta jiwa. Jadi bisa dibayangkan kerasnya pertarungan di Pulau Jawa untuk menarik simpati para pemilih karena jumlah penduduknya yang sangat besar itu. Karena itu, masing-masing calon presiden itu harus berhitung benar siapa calon wakil presiden mereka karena itu akan menambah kekuatan atau malah mengurangi kalau salah memilih. Dan masing-masing calon wakil presiden juga harus mempersiapkan diri. Bahkan mereka harus melakukan beauty contest supaya dirinya menarik dan dilirik oleh partai pengusung para presiden. Dan sampai saat ini ada 2 partai pengusung calon wakil presiden yang sudah menetapkan diri sejak awal. Mereka adalah Partai Demokrat dengan Agus Yudhoyono dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Muhaimin Iskandar atau kita kenal dengan nama Caimin. Mereka sejak awal sudah mengikatkan diri dan menetapkan diri sebagai calon wakil presiden dari masing-masing koalisi. Agus Yudhoyono sudah mengikatkan diri dengan Anies Baswedan dan Caimin sudah mengikatkan diri dengan Prabowo Subianto. Ikatan yang sudah berlangsung sejak awal ini ternyata juga bukan menjadi jalan yang mulus untuk mereka berdua menjadi calon wakil presiden. Karena baik Anies maupun Prabowo hanya suka dengan suara dari partai mereka, tapi tidak dengan orangnya. Caimin dan Agus Yudhoyono dianggap kurang cantik dan kurang menarik untuk dipinang oleh Prabowo dan Anies sebagai pasangan mereka. Prabowo dan Anies Baswedan masih terus melirik pasangan lain yang dianggap pas dengan mereka. Dan itu bukan Agus, juga Caimin. Seperti misalnya Anies Baswedan yang terus-menerus ingin calon wakil presidennya dari perempuan dan dari Jawa Timur. Kenapa harus Jawa Timur? Karena Anies kuat di Jawa Barat akibat adanya PKS di sana. Jadi dia harus mencari pasangan di Jawa Timur. Agus Yudhoyono memang aslinya itu dari Pacitan, Jawa Timur. Tetapi di daerahnya sendiri Agus kurang dikenal. Meski bapaknya SBY itu sangat dikenal. Ini yang bikin Agus uring-uringan. Padahal posisi partainya di Demokrat itu sangat penting sebagai pilar. Misalnya Demokrat cabut saja dari koalisi perubahan, maka koalisi itu akan ambruk. Karena syarat untuk memilih calon presiden tidak terpenuhi. Dan Anies bisa jadi gagal untuk menjadi calon presiden. Begitu juga dengan Caimin yang sejak dulu mimpinya selalu ingin jadi calon wakil presiden tapi nggak pernah terjadi. Dan Pilpres kali ini Caimin mendapatkan kesempatan besar ketika di awal Gerindra melamar PKB supaya gabungan kedua partai itu bisa memenuhi syarat pencalonan presiden.
Perhitungan mereka itu sebetulnya benar bahwa Gerindra menguasai Jawa Barat sedangkan PKB menguasai Jawa Timur. Maka ketika Gerindra dan PKB itu mengikat janji, Caimin mengajukan syarat bahwa Gerindra boleh menentukan siapa calon presidennya, sedangkan PKB lah yang berhak menentukan siapa calon wakil presidennya. Dan yang diajukan PKB siapa lagi kalau bukan Caimin lagi. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya ditemukan satu fakta bahwa nama Caimin itu ternyata bukan menambah suara Prabowo. Karena survei Caimin yang lemah meski partainya PKB kuat sekali dengan hampir 10% suara di DPR RI. Dan situasi ini membuat Prabowo dan Gerindra itu gelisah. Sehingga mereka harus mencari calon lain selain Caimin untuk dipasangkan dengan Prabowo. Dan ini pasti membuat Caimin itu tersinggung. Karena dia sejak awal sudah memimpikan jadi calon wakil presiden. Impian sejak lama yang hampir terwujud sekarang, tapi kayaknya gagal lagi. Dan ketersinggungan Caimin ini dia lontarkan di media dengan gertakan. Kalau dia tidak segera dilamar, maka dia bisa saja pindah ke partai lain. Yang kemungkinan besar itu adalah PDI Perjuangan yang sedang giat-giatnya mencari koalisi sebanyak-banyaknya. Kasihan memang Agus Yudhoyono dan Caimin ini dianggap kurang cantik. Tapi gimana lagi, itulah politik. Tidak ada kawan sejati, yang ada hanyalah kepentingan belaka. Sedangkan Ganjar Pranowo sampai sekarang belum menentukan siapa pasangannya. Masih hitung-hitungan. Ganjar menguasai Jawa Tengah sehingga dia harus mencari pasangan entah itu dari Jawa Timur atau mungkin dari Jawa Barat untuk memperlebar pasarnya. Dan kemungkinan September nanti akan ramai perebutan kursi calon wakil presiden. Dan mungkin masing-masing nama-nama mereka itu sudah diumumkan. Jadi kita lihat siapa yang akan jadi calon wakil presiden dari masing-masing calon presiden. Karena di sanalah penentu kemenangannya. Kalau sudah paham, kita seruput bareng-bareng kopinya. Gaspol.